Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, jadi teman-teman, selamat datang di video saya ya. Lebih tepatnya video kita karena saya memiliki tim 3 orang. Pertama ada Farizal Darmawan, ada Safira Aulia, dan juga saya sendiri. Nah, di sini kita ngapain sih? Nah, kita tuh mau mengerjakan ya tugas dari Pak Agus, itu tugas aplikasi komputer ya, dimana saya harus menganalisis tiga tabel. Pertama ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3, dimana pada tabel 1 itu saya harus menganalisis analisis variansi. Ini tabel 1, tabel RAL. Di tabel 2 itu saya harus analisis regresi linear sederhana, dan tabel 3 itu untuk analisis regresi berganda, regresi linear berganda. Oke, langsung aja ya, kita ke tugas yang pertama. Itu ini analisis variansi pada tabel 1. Nah, ini sebelumnya udah saya siapin ya script R-nya. Nah, ini saat pertama kali kalian buka RStudio itu pasti ya tampilannya belum kayak gini. Nah, saya tuh dapat file R ini ada dari Google Drive dari Pak Agus. Nah, ini itu isinya perintah-perintah seperti ini, dan ini bisa langsung dipakai aja. Terus untuk mengerjakan ANOVA, analisis variansi, itu kita harus mengunduh package yang namanya dplyr. Nah, kita mana tadi? Sebenarnya di sini tuh harus ada install package dplyr. Nah, dplyr not found. Ya, ini nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita bisa langsung ke tools, install package dplyr. Nah, karena saya udah nginstal, jadi nggak usah ya. Lalu ini library dplyr itu untuk ngeload aset dplyr. Jadi buat bisa pakai package dplyr, saya harus menjalankan perintah library dplyr, atau juga bisa mencentang dplyr di sini di kolom package. Kalian bisa search dplyr tuh, dicentang aja. Untuk selanjutnya kita masukin data. Nah, datanya itu sesuai yang di sini. Ada 4 perlakuan dan 6 ulangan. Nah, di sini nih saya namain datanya RHL karena emang kita lagi menganalisis RHL, tabel RHL, maaf saya. Terus itu ada perlakuan dan ada ulangan. Nah, perlakuan itu sebagai variabel dependent, dan perlakuan itu sebagai variabel independen, sedangkan ulangan adalah variabel dependent. Nah, perlakuan itu ada berapa? Ada 4 perlakuan nih, sesuai yang di sini. Apa aja? Ada R1, R2, R3, dan R4. Each 6 itu artinya masing-masing perlakuan itu ada 6 atau ada 6 ulangan gitu. Ini saya udah nyalin datanya 70, 73 sampai 99 ya. Nah, itu kalau udah, kita
run aja, run. Udah, kalau benar berarti ada di konsol ada seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melihat ringkasan data, mencet run lagi. Nah, teman-teman mungkin saya bisa nggak mencet run, ada shortcutnya run itu alt enter, itu sama aja. Nah, ini di sini ketemu nih. Jadi buat perlakuan R1 sampai R4 itu ada 6 ulangan, dan di ulangannya itu paling rendah 70, terus punya median atau nilai tengahnya 84, min itu rata-rata ya, rata-ratanya tuh nilainya 84,25, dan untuk nilai maksimalnya adalah 99. Bisa dilihat nih, bener ya teman-teman, buat data terkecil itu adalah 70, sedangkan data terbesar itu adalah 99. Lanjut, kita akan uji ANOVA. Nah, perintahnya seperti ini, ANOVA RAL. Nah, saya ini menamai ANOVA RAL. Teman-teman bebas mau menamai apa, tapi saya ya namanya ANOVA RAL, di mana saya akan menganalisis variabel dependennya berupa ulangan yang dipengaruhi oleh perlakuan. Datanya sama dengan RAL. Nah, datanya sama dengan RAL itu menyesuaikan data ini. Namanya itu masukkan data yang tadi saya udah kasih nama, itu RAL. Kalau misal namanya RALS, ya di sini harus RALS juga. Tapi karena namanya saya tadi namanya RAL, ya udah saya menurutnya RAL aja gitu. Lalu menampilkan hasil ANOVA. Ini coba. Nah, di sini udah kelihatan nih ada DF. DF itu derajat bebas ya. Iya, degrees of freedom atau derajat kebebasan itu 3, sum square-nya itu 1922. Sum square itu apa ya? Sum square itu jumlah kuadrat. Terus ada mean square itu rata-rata kuadrat. Terus F value itu nilai F, sama PR dalam kurung lebih dari F. Itu menunjukkan apakah perbedaan antar perlakuan itu signifikan atau enggak. Kalau ininya nilainya lebih dari 0,05 itu artinya tidak signifikan, tapi kalau di bawah 0,05 itu artinya signifikan. Itu berarti artinya artinya gimana ya, berarti ulangan itu memang dipengaruhi oleh perlakuan gitu, ada lah hubungannya. Nah, residual sendiri itu error ya, selisih antara nilai yang diamati dengan nilai yang diprediksi oleh model. Semakin kecil nilai residual ya berarti semakin baik nih. Ini residualnya nih 20, 55, 27. Nah, ini semakin kecil semakin baik. Terus lanjut ya, kita akan uji Tukey. Uji Tukey itu sama aja uji beda nyata. Nah, kita alt enter aja. Nah, di sini udah nemu nih. Ada difference, terus ada lower bound atau batas bawah, ada upper bound, batas atas, terus ada PADJ. Nah, itu sebenarnya lebih kurang paham ya, tapi kurang lebih PADJ itu sama ya dengan yang tadi, yang PR dalam kurung F lebih dari F itu kayak apa ya, menunjukkan itu nyata atau tidak nyata kita. Ya, ini datanya seperti ini. Terus lanjut aja, kita buat visualisasinya. Perintahnya seperti ini.
Nah, hmm, caranya itu kita harus mastiin dulu udah install package namanya ggplot. Udah, nah ini udah diinstal. Kalau kalian belum menginstal, bisa install package, cari di sini ggplot. ggplot 2 ya, bisa diaktifin aja. Kalau udah, kita bisa memvisualisasikan model ANOVA tadi. Ini itu ulangan perlakuan katanya. Nah, saya kasih judul buat visualisasinya adalah efek 4 perlakuan dengan 6 ulangan. Ya, karena saya juga sebenarnya nggak tahu ini perlakuannya berupa apa. Di mana X-nya adalah perlakuan, sedangkan Y-nya adalah ulangan. Gitu ya. Ini kita langsung alt enter aja. Nah, di sini udah kelihatan. Di sini perlakuan, ini ulangan. Nah, nilainya tuh segini. Di mana R1 tuh nilainya kisaran 70, ya 70 lebih lah, 70 sekian sampai 75. Bener nggak, kita cek. Nah, bener di sini nggak ada yang nilainya lebih dari 75 tuh. Nah, R2 juga sama, cara bacanya seperti itu. Inilah ya, bisa kalian analisis sendiri. Terus selanjutnya, kalau pengen lihat normalitas dan homogenitas varians, kita bisa pakai perintah ini. Kita langsung alt enter aja. Nah, ini keluar nih. Ini buat mengecek linearitas dan homoskedasties. Ya, ini itu apakah data ini terdistribusi normal atau enggak gitu. Oke, sekian untuk video ANOVA. Selanjutnya itu kita mau tugas yang kedua adalah apa ini? Analisis regresi linear sederhana. Nah, ini yang ini. Nah, di sini kalian harus menginstal package dulu namanya ggplot 2 untuk memvisualisasi mungkin ininya ya, kayak ya ini apa namanya, gambar-gambar inilah ya. Terus butuh ggplot sama OpenExcel SX. Nah, buat datanya itu tabel yang ini, data analisis regresi linear, sudah saya buatkan Excel-nya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini kita di sini akan menganalisis regresi linear, di mana saya ingin mengetahui hubungan X terhadap Y. Gitu. Nah, langsung aja kita baca data yang akan dianalisis. Nah, di sini saya menamai judulnya adalah data regresi linear. Data regresi linear itu buat filenya ada di sini. D reglin ya, tinggal caranya ini properties. Nah, ini buat lokasinya D applicom, terus reglin XLSX. Perintahnya seperti ini. Jangan lupa ya, kalau biasanya tuh copy aspect tuh garis miringnya ke kiri ya. Nah, tapi kalau di RStudio kita tuh harus selalu pakai garis miring ke kanan, karena garis miring ke kiri tuh nggak bisa dibaca sama RStudio. Udah ya, ini saya bikin ini
data regresi linear judulnya. Terus head itu untuk ngecek variabel dalam data itu. Variabel itu x dan y. Coba kita lihat, kita run aja. Nah, ini head itu ya kalau nggak salah buat mengamati data, tapi nggak semuanya gitu. Data teratas aja, 6 teratas ini kan datanya ada berapa totalnya nih? Ada lebih dari 6 lah, ada 24 data. Nah, kita bisa perintah seperti itu, head, atau juga bisa tail data regresi linear. Ini buat ngecek ekornya nih, data terakhir 99 dan ada 24 data ya, x y yang terakhir 99 dan x yang terakhir itu 24, 6 data terakhir gitu. Itu buat tail. Terus melawan regresi linear itu ingin mengetahui hubungan y terhadap x, di mana y adalah variabel dependen, sedangkan x adalah variabel independen, di mana nilai y itu dipengaruhi oleh nilai x. Udah, saya kasih nama model titik regresi. Nah, seperti ini terus saja, dan datanya sama dengan data regresi linear itu saya mengikuti nama yang ini. Lalu nih kita run aja. Udah, kita lihat ringkasannya. Nah, ini ada ya data seperti inilah ya. Ada median, min, max, terus standard error, nilai T, yang terus bebas mungkin. Nah, buat ini menampilkan plot regresi ya biar seperti ini juga. Ada grafiknya. Kita nih, perintahnya adalah ggplot dalam kurung data regresi linear, karena saya menamainya adalah ini data regresi linear. Terus di mana ada x dan ada y. X-nya adalah x dan y-nya adalah y. Kalau misal ini x-nya adalah bobot lahir, ini bobot sapi, berarti bisa diganti x-nya adalah bobot lahir, y-nya adalah bobot sapi, seperti itu. Tapi karena sebelumnya datanya cuma x dan y, dan yang tertera di tugas juga x dan y, ya sudah, saya judulnya x dan y aja nih. Terus x adalah x, y adalah y. Itu buat judulnya hubungan bobot sapi dengan bobot lahir. Ini sebenarnya saya terinspirasi dari Pak Agus juga sih, karena saya juga bingung sebenarnya data apa gitu kan. Ya bisa jadi ini adalah bobot sapi sama bobot lahir. Saya ikutin aja. Dimana x adalah bobot lahir dan y adalah bobot sapi. Tuh, kita run aja. Nah, seperti ini ya. X-nya itu bobot lahir, Y-nya itu bobot sapi. Ya, seperti ini buat data regresinya. Oke, kita lanjut. Kita akan menganalisis regresi berganda untuk tugas yang ketiga. Nah, buat analisis regresi berganda, datanya adalah yang ini. Nah, ini tabel 3. Nah, caranya gimana? Caranya buat
analisis regresi berganda harus install dulu package study first, package Bloom. Di sini saya udah install ya. Dan jangan lupa diaktifasi package tersebut dengan perintah library tidyverse dan library Bloom, atau bisa juga centang di sini. Nah, ini saya udah dicentang. Udah, terus buat datanya kan ada, maaf, bukan yang ini. Datanya untuk ini ada X1, X2 dan Y. Tapi di sini saya kepengennya namainnya X, Y dan Z aja. Ya, mirip-mirip lah. Ini datanya bisa disalin aja teman-teman. Datanya 56. Buat X itu 56, 75, 65, 67, 70, 60, 68, 60, 78, 65, 73, 55. Ya, benar-benar. Ini yang sering aja. Buat ini view. Nah, ini datanya nih. Mastiin datanya sama. Itu sama. Tinggal 3. Terus head buat ini cek data teratas, dan end row itu buat ngecek datanya tuh jumlahnya ada berapa baris. Di sini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Nah, coba kita klik enter, run. Nah, 10 nih, sesuai kan. Terus saya langsung aja regresi linear berganda nih, tinggal model LM dalam kurung Z itu dipengaruhi Z itu dia dipengaruhi oleh X dan Y, dimana nama datanya adalah data. Nah, di sini saya menamai datanya adalah data ya. Ya, bisa aja nih, data regresi berganda. Nih, alt enter. Terus ini berarti di sini juga data regresi berganda. Udah. Nah, ini summary buat ringkasannya. Ya, ada min, median, maksimal, ada derajat bebas, ada nilai T, standar error. Terus ini signifikansi ya, itu buat ringkasannya. Terus ini buat menampilkan dalam bentuk yang lebih rapi, seperti ini datanya.